Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahmalia Najwa Prasti, absen 32. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Raden Mas Tumenggung Arya Suryo. Siapa sih Raden Mas Tumenggung Arya Suryo itu? Check it out. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuraini Anadian, nomor absen 27. Kalian tahu nggak sih Raden Mas Tumenggung Arya Suryo? Biasanya dipanggil Arya Suryo. Arya Suryo lahir di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 1898. Ayahnya Raden Mas Wiryo Sumarto adalah seorang ajun jaksa Magetan. Ibunya, Raden Ayu Gustiah, adalah adik perempuan dari Bupati Madiun. Osvia 1917. Arya Suryo tumbuh menjadi pemuda yang berani. Ia tidak peduli dengan siapa ia harus berhadapan. Ia akan selalu memihak kepada yang lemah. Ia akan selalu memihak yang lemah. Jangan kau pikir kau bisa semena-mena kepada kami. Kami bisa usir kau sewaktu-waktu. Atas keberaniannya, Arya Suryo sangat amat dihormati oleh teman-temannya. Arya Suryo bersekolah di Osvia, sebuah sekolah pamong praja untuk bumi putra di Hindia Belanda. Selain dikenal dengan keberaniannya, ia juga pelajar yang aktif dan giat dalam belajar. Ngawi 1920. Setelah lulus dari Osvia, Arya Suryo ditempatkan di Ngawi, Jawa Timur sebagai pamong praja setingkat di bawah camat. Di sana, ia membawahi langsung pekerja pribumi yang menggarap kebun dan ladang, meski membawahi pekerja pribumi. Arya Suryo adalah seseorang yang sopan dan tidak semena-mena. Karena kegigihannya, ia melanjutkan pendidikan di Fiat Kepolisian Madiun dan mendalami pendidikan kepolisian hingga ke Sukabumi, Jawa Barat. Perjalanan karir dan pendidikannya sangat panjang, yang menyebabkan membawa beliau berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Sampai pada akhirnya, ia menjadi seorang bupati di kota kelahirannya sendiri, Magetan. Cintanya terhadap rakyat dan sikap keberaniannya dalam menghadapi masalah turut serta mengantarkannya menjadi pemimpin yang disegani. Ia bantu rakyatnya, ia bangun kotanya. Tanpa sebab musabab dan tanpa memberi salam, kau datang dan marah. Saya tidak bersalah dan saya tidak takut. Magetan 1943. Arya Suryo kemudian menjabat sebagai Syucokan di Bojonegoro, Jawa Timur. Jabatan ini menambah daftar catatan karir kepemerintahan Arya Suryo di Jawa Timur dan menjadikannya sebagai calon gubernur yang tepat. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada penetapan 8 provinsi pertama oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Arya Suryo didapuk menjadi gubernur pertama Jawa Timur. Namun, tidak lama setelah pengangkatannya, sepak terjang kepemimpinan Gubernur Arya Suryo semakin diuji. Sebanyak 6.000 pasukan sekutu datang di bawah komando Brigadir AWS Malabi yang bermaksud untuk melucuti senjata Jepang karena kekalahannya pada Perang Dunia II.
harinya berlangsung pertempuran antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak sekutu untuk membahas kesepakatan gencatan senjata. Namun, karena banyak pihak yang tidak mengetahui tentang kesepakatan tersebut, pertempuran tetap tidak terelakkan. Pertempuran yang terjadi selama hampir 3 hari itu membuat sekutu meminta Soekarno datang ke Surabaya untuk menyepakati diadakannya gencatan senjata. Hingga terjadi kesalahpahaman antara pihak sekutu dengan arek-arek Surabaya yang menyebabkan perjanjian itu dilanggar, yang mengakibatkan terjadi baku tembak yang menewaskan pemimpin besar tentara sekutu AWS Malabi dan menyebabkan kemarahan dari pihak Inggris. Fadel, 9 November 1945. Tentara Inggris yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert menyebarkan ultimatum yang berisi perintah agar warga Surabaya mau menyerahkan senjatanya dan mengangkat tangannya di atas kepala sebagai bentuk menyerah kepada sekutu. Ultimatum tersebut harus dipenuhi warga sebelum pukul 6 pagi. Keesokan harinya, yaitu tanggal 10 November 1945, Soekarno sendiri menyerahkan segala keputusan kepada Gubernur Suryo. Lalu pada dini hari, Gubernur Suryo memberikan keputusannya terhadap ultimatum ini. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang, dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum. 10 November 1945, berkat pidato Gubernur Aryo Suryo, semangat arek-arek Surabaya dalam menghadapi tentara Inggris terbakar. Arek-arek Surabaya tetap tidak menyerah. Mereka terus menggempur tentara Inggris dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Hingga akhirnya, pertempuran yang berlangsung selama kurang lebih 3 minggu tersebut membuat tentara sekutu mundur dari tanah Jawa. Inggris memulangkan pasukannya. Pada tanggal 18 September 1948, PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Mereka berhasil pula menguasai beberapa kota lain. Pemerintah segera bertindak. Pada tanggal 30 September, Madiun direbut kembali oleh pasukan yang setia kepada pemerintah. Tetapi, keamanan belum pulih seluruhnya. Di beberapa tempat, orang-orang komunis masih melakukan pengacauan. Dalam kondisi seperti itulah, Suryo pada tanggal 10 November 1948 berangkat dari Yogyakarta menuju Madiun. Dia bermaksud menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya adiknya yang dibunuh oleh orang-orang PKI. Yang sebagian ala militer berseragam, sebagian ala waro berpakaian hitam-hitam, di Wali Kukun tiba-tiba menghadang. Serombongan kau diseret keluar, lantas mobilmu dibakar. Dari arah berlawanan, Kombes M. Duryat dan Komisaris Suroko tak beda nasibnya. Mobil yang mereka tumpangi diumpankan ke api, usai penumpangnya dilucuti. Sejumlah sahabat, termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta, meminta agar Aryo Suryo mengurungkan maksudnya. Tetapi, Suryo tetap ngotot pada pendiriannya. Tanda-tanda kurang baik pun terlihat. Baru saja tiba di luar kota Jogja, ban mobilnya pecah. Sesudah itu, mobil pun kehabisan bensin.
Suryo terpaksa 2 kali kembali ke kota untuk menambal ban dan untuk mengisi bensinnya yang telah habis. Meski teman-temannya mengatakan bahwa itu pertanda buruk, Aryo Suryo tetap tidak mempercayainya. Suryo tiba sore hari di Surakarta. Sudiro yang ketika itu menjadi residen Surakarta menahan Suryo supaya bermalam dan perjalanan diteruskan esok hari. Suryo melanjutkan perjalanannya ke Madiun pagi-pagi sekali di desa Gendingan. Sekali lagi diperingatkan supaya Suryo tidak meneruskan perjalanan tersebut. Namun peringatan itu juga diabaikan oleh Suryo. Komisaris Mayor Polisi Suroko dalam perjalanan ke Yogyakarta. Kedua mobil itu diperintahkan berhenti oleh gerombolan PKI tersebut. Gubernur Suryo, Bapak Duryak, dan Bapak Suroko diperintahkan turun dari mobil. Lokasi pemaksaan Gubernur Suryo turun dari mobil ini dibangun monumen untuk mengenangnya. Di tempat Gubernur Suryo, Kolonel Polisi Duryat dan Mayor Polisi Suroko dihabisi oleh gerombolan PKI tersebut. Kini berdiri monumen Suryo. Monumen tersebut diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1975 oleh Pangdam Brawijaya Maijen TNI Vitamin. Kesimpulan sikap yang kami dapatkan dengan biografi Raden Tumenggung, Aryo Surjo. Saya dan teman saya selaku generasi muda sangat amat ingin mencontoh perilaku beliau, tanggung jawab, keberanian, dan pantang menyerah. Alangkah baiknya kita sebagai pelajar harus dan wajib mengikuti sikap beliau, dari sikap tanggung jawab, pantang menyerah, dan berani beliau. Sebagai contoh dari saya, Rahmaliana Suprahasti, yang pertama, kita apabila akan menghadapi ulangan, kita tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh meremehkan apa itu ulangan tersebut. Meskipun menurut kita mudah, kita tak boleh meremehkan tersebut. Kita harus tetap berusaha, belajar, dan bertanggung jawab, karena ulangan adalah salah satu kewajiban seorang pelajar. Meskipun menurut kalian itu mudah, tetapi kalian tidak boleh menggampangkan hal tersebut. Kalian harus tetap belajar, bertanggung jawab, dan mengeksplor soal-soal yang kemungkinan keluar pada ulangan tersebut. Jadi, menurut saya, itu adalah salah satu cerminan sifat yang dapat saya praktekkan dan saya lakukan sebagai generasi muda dan seorang pelajar. Itu dia contoh dari saya. Sekian dari kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun yang ada di dalam video ini. Izinkan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.